karena kompetisi Pilpres itu bila dianalogikan sebagai sebuah level, maka itu level yang dalam sebuah negara tidak ada yang lebih tinggi lagi. Kalau disebut kompetisi itu nggak ada yang lebih tinggi lagi. Nah pertanyaannya, apakah yang dikerjakan sesudah itu harus diartikan sebagai lebih rendah? Levelnya sudah kompetisi di Pilpres. November 27 akan ada pilkada. Mas Anies selama ini selalu mengatakan, beri saya kesempatan untuk jeda memikirkan itu. Nah, pasti Mas Anies punya pandangan, ya, apakah mau maju lagi di pilkada, dan seolah-olah kompetisi dan posisi itu sesuatu yang sama. Padahal itu kan harusnya ada perbedaan-perbedaan. Walaupun belum dijawab secara langsung, tapi Mas Anies mungkin bisa menjelaskannya. Apa kira-kira yang nanti akan diambil dengan memberi contoh-contoh yang relevan? Begini, Pilpres adalah sebuah kompetisi. Oke. Dalam kompetisi itu ada yang menjadi calon. Oke. Lalu ada yang ditetapkan sebagai penerima mandat dari konstitusi. Nah, ini bukan posisi. Kenapa? Karena setelah selesai kompetisi, ya semua kembali ke posisinya masing-masing. Apapun posisi sebelumnya. Dan karena kompetisi Pilpres itu bila dianalogikan sebagai sebuah level, maka itu level yang dalam sebuah negara tidak ada yang lebih tinggi lagi. Kalau disebut kompetisi itu nggak ada yang lebih tinggi lagi. Nah pertanyaannya, apakah yang dikerjakan sesudah itu harus diartikan sebagai lebih rendah? Oke. Loh, sebelumnya juga lebih rendah. Sebelumnya ada yang gubernur, ada yang menteri, ya kan? Iya, iya. Kemudian ikut kompetisi, diasumsikan naik. Setelah kompetisinya selesai, apapun yang dikerjakan, diasumsikan turun. Jadi sekarang nih, kalau Pak Prabowo, sekarang beliau adalah calon presiden. Setelah jadi calon presiden, lalu hasilnya ditetapkan kemarin, beliau ditetapkan sesuai konstitusi sebagai presiden terpilih. Lalu sesudah itu jadi menteri, turun nggak tuh? Oke. Turun nggak? Apakah karena calon presiden kembali terpilih, posisi kemudian sebenarnya di luar saja udah, nunggu aja? Kan kembali lagi ke posisi semula, bukan? Oke. Nah, jadi menurut saya kita harus hati-hati. Kalau nggak nanti ada seseorang yang ikut kompetisi, habis itu nggak bisa punya posisi. Kenapa? Karena segalanya serba dianggap lebih rendah. Kalau pakai bahasa Jadi sederhana gini. oke. Kalau ada seperti pemain sepak bola Mbappe, dia ikut kompetisi Piala Dunia. Tidak ada pertandingan sepak bola lebih tinggi daripada Piala Dunia. Oke. Kompetisinya ya. Kompetisi Piala Dunia. Dan setelah kompetisi Piala Dunia selesai, kemudian Mbappe selesai. Apakah kemudian Mbappe nggak boleh ikut Piala Eropa? Piala Eropa lebih rendah. Piala Eropa itu kan levelnya level Eropa. Dia kan sudah level dunia. Sudah sampai final Piala Dunia. Walaupun yang menang adalah Argentina. Bukan Prancis. Tapi apa kemudian dia sebagai pemain nggak boleh atau dianggap turun kelas kalau ikut di dalam kompetisi liga? Ini saya sampaikan bahwa apapun yang dikerjakan pasca Pilpres, apakah kembali menjadi dosen, apakah kembali ke gubernur, apakah ikut di pemerintahan, apakah tugas di luar negeri, apakah tugas dimanapun, semua opsi yang ada adalah kalau dikatakan pasti lebih rendah daripada Pilpres. Nah, jadi menurut saya tidak tepat kalau kita menggunakan perspektif turun atau naik. Iya, bukan posisi ya. Bukan, itu ini kompetisi selesai. Jadi kalau sepak bola begini, Mbappe itu disebut posisinya tetap atau turun
Itu gini, dia tetap di lapangan atau turun jadi pemain cadangan. Nah, itu baru dia turun. Itu posisinya baru turun di situ. Dia nggak pernah dimainin, nah itu baru turun. Iya, Tapi kalau dia masih berada di lapangan ya berarti dia memang kompetisinya selesai, dia kemudian ikut kompetisi yang lain. Tidak dicadangkan, apalagi diputus kontraknya aja. Barangkali gitu.